Kita punya keajaiban juga, Allah datangkan satu anak yatim. Apa yang harus kami lakukan itu betul-betul jauh. Alhamdulillah ketika itu saya harus mengembalikan uang investor itu sekitar 1 miliar. 3 bulan Allah beresin semua masalah kami yang 1 miliar. Per anak santri persantrinya itu semuanya unik, Kang, dan saya nggak mungkin bisa ceritakan satu persatu karena itu cerita khusus yang memang harus kita hilangkan gitu, harus kita hapus. Mereka punya mindset yang akhirnya masa lalu itu harus benar-benar di close dan bismillah. Hari ini dan ke depan itu masa depannya kita. Jadi yang kita fokuskan sekarang itu hari ini dan ke depan. Masya Allah. Untuk suka duka karena mereka anak langit ya, Kang ya. Mungkin sukanya ada, dukanya juga lebih banyak. Jadi yang mereka butuhkan itu lingkungan yang baik ya, Kang ya. Mereka punya latar belakang dengan masing-masing cerita-cerita yang memang harus gimana caranya kita lupakan, Kang. Itu luar biasa gitu. Jadi kalau untuk anak-anak langit ini sih kenakalan-kenakalan dan lain-lain bumbu ya, Kang ya gitu. Tugas kami, saya sama suami itu gimana caranya anak-anak langit ini mereka bisa terus sekolah, mereka juga bisa mengejar cita-citanya mereka, tapi dengan menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sih untuk saya sama suami, terutama suami ya, Kang ya. Jadi kepolisian, angkatan darat dan lain-lain mereka ada program nih, Kang, ataupun kuliah. Itu kampus-kampus itu ada program ketika santri di sini yang sudah menghafal minimal 5 juz itu lebih dipermudah. Mereka bisa masuk tanpa biaya. Setidaknya saat ini ada 15 santri mukim dan 180 santri non-mukim yang menuntut ilmu di rumah Tahfiz Prener Batu Jajar. Metode menghafal kita pakai beberapa metode, Kang. Kalau untuk anak-anak kita pakai metode Askar Kauni nih, Kang. Jadi metode menghafal semudah tersenyum. Ketika mereka menghafal dengan gerakan, itu tuh mereka menghafal ayat per ayat dan juga artinya.
Dan kami menggunakan metodenya salah satu ustadz kami, yaitu 30 menit menghafal satu halaman. Jadi gimana caranya santri-santri menghafal dalam jangka waktu 30 menit, cuman satu halaman tapi mereka bisa menghafal 30 menit. Hanya yang jelas sih kalau di sini mereka tetap harus murojaah ya Kang ya gitu. Jadi apapun metodenya, kuncinya mereka tetap harus murojaah untuk mengikat hafalannya mereka. Biasanya santri-santri yatim piatu itu kan mereka cuma bisa menerima ya Kang ya, berapapun uang mereka terima. Dan saya berharap di sini selain mereka menerima, tapi mereka juga bisa memberi. Dan rumah tahfiz Prener Batu Jajar ini Kang, selain bikin mereka penghafal Al-Quran, tapi kita juga menjuruskan nanti cita-cita mereka mau kemana dan gimana caranya mereka bisa menggapai cita-cita itu dengan amalan-amalan mereka juga gitu. Mudah-mudahan ketika mereka kembali ke lingkungannya masing-masing, mereka bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat di sana. Tidak lagi dijadikan jadi seseorang yang minus ya Kang ya, apalagi kalau masih anak-anak dengan kenakalan-kenakalan mereka. Keluarga kan pasti berpikir anak ini terlalu nakal, anak ini nggak bisa apa, anak ini seperti apa, jadi beban untuk keluarga gitu. Salah Kang, bukan mereka yang butuh kita, tapi kita yang butuh mereka. Kalau gerakan berbagi ikan itu Kang, salah satu ikhtiar kami untuk mencari ridhonya Allah nih Kang. Apalagi anak-anak usia-usia santri di sini kan usia-usia SD, SMP, SMA, dan biasanya mereka tuh paling susah Kang makan ikan. Sedangkan makan ikan itu kan sumber protein nih Kang gitu, yang bikin mereka bisa insya Allah mencerdaskan mereka gitu. Jadi gimana caranya santri-santri ini bisa gemar makan ikan, intinya seperti itu. Dan masyarakat di sini Kang memang kan untuk banyak yang punya keterbatasan, apalagi ketika pandemi ini nih Kang, mereka ada yang di PHK, untuk makan juga mereka susah. Minimal kita berbagi yang kita berikan. Kalau untuk sawah dan lain-lain mungkin mereka sudah punya. Dengan kita memberikan ikan ke mereka itu udah istilahnya luar biasa juga. Mereka bersyukur juga dengan kita cari apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat itu. Ikan-ikan itu sendiri Kang, itu berasal dari kolam-kolamnya kami juga, yang santri Yayasan Tahfiz Prener sendiri yang ada di daerah Wanayasa Kang gitu. Jadi kami benar-benar mengajarkan santri yang mereka tuh mau mengurus ikan-ikannya seperti apa, memberi makan dari awal dari benih sampai sebesar itu, dan ketika sudah mereka hasilkan, mereka bisa berbagi. Minimal itu kebiasaan berbagi yang harus ditanamkan ke santri-santri, karena memberi itu lebih baik dibanding kita harus meminta.
5 tahun sudah rumah Tafispreneur hadir untuk masyarakat, khususnya untuk anak yatim, piatu, dan duafa. Bukan juga hal mudah tentunya bertahan sampai titik ini. Lagi-lagi, Allah selalu menunjukkan kuasanya. Sehingga apapun yang berat bagi saya, selalu Allah tunjukkan jalannya. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Kalau untuk kalkulatornya Allah gitu ya, luar biasa memang. Saya pernah dalam kondisi nih Kang, di mana saya kepedean merasa kalau saya bisa membiayai anak-anak ini ketika sebelum pandemi Kang. Jadi tiap bulan alhamdulillah tuh Kang, untuk jamaah-jamaah umroh, wisata halal semuanya berjalan, dan kalkulatornya manusianya saya, wah alhamdulillah nih anak-anak bisa sekolah, bisa seperti ini, makan tercukupi, ini semuanya gitu, pokoknya bener-bener berjalan dengan baik. Itu kalkulatornya manusia ya Kang ya, ketika saya punya penghasilan. Tapi saya benar-benar istighfar lagi nih Kang, ternyata saya masuk ke zonanya Allah gitu, dimana saya kepedean itu. Ternyata saya lupa sama Allahnya Kang. Saya ikhtiar terus. Saya ngerasa Allah mungkin nggak terlalu dekat nih sama saya. Saya disentil lagi Kang, disentil yang kesekian kali sama Allah, dan akhirnya didatangkan COVID ini. Dua tahun saya off di travel itu. Jadi bener-bener bikin saya sama suami me time lagi, gimana caranya kita bisa memenuhi semua kebutuhannya santri dan juga keluarga kami. Walaupun alhamdulillah sih Kang gitu, suami saya kan masih bekerja dan memang punya gaji bulanan gitu, gaji tetap lah ya Kang ya. Cuman memang untuk menghidupi santri yang sekian banyak, menggaji ustadz kayaknya nggak mungkin deh Kang gitu. Jadi alhamdulillah Allah datangkan pandemi ini, akhirnya saya sama suami total bergantung lagi sama Allah. Udah manut lagi, ngikut lagi, gimana engkau ya Allah, terserah, hamba ikhlas, hamba pasrah. Ketika itu Kang, sampai sekarang nih COVID udah mau 2 tahun, pandemi udah mau 2 tahun, Allah cukupin aja Kang gitu. Jadi bener-bener yang santri yang datang ke sini itu membawa rezekinya masing-masing. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 173, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya tempat bersandar. Sebetulnya proses awalnya itu keyakinannya Kang. Yakin gak kita sama Allahnya? Yakin gak Allah mencukupi semuanya? Kalau misalnya kita masih setengah-setengah, mending jangan nih Kang gitu. Karena memang ujian cobaannya itu luar biasa ya. Nggak dari ustadznya, ada dari pengurusnya, dari santri-santrinya. Karena memang mungkin untuk awal-awal kita nyari santri mudah, tapi ketika santri itu ada, mau diapain Kang gitu. Kadang kita mikir untuk besok aja makan kita seperti apa nih, apalagi kita harus menghidupi santri-santri juga gitu. Tapi ketika kita udah total bergantung sama Allah, insya Allah Kang, semua bisa Allah permudah. Jalanin dulu, ngelurusin niat nih Kang gitu. Karena memang jujur Kang, saya sama suami juga bukan ustadz ya gitu. Dari segi keilmuan juga kami terbatas banget. Cuman kami ya itu cuman satu, kita cuman punya keyakinan sama Allah, itu aja.